anugerah-Mu, karena anugerah. Kalau kami boleh masuk dalam tahun 2023, ini pun karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya kalau kami masuk tahun ini anak anugerah Tuhan, maka sampai akhirnya pun kami ada dalam anugerah Tuhan. Anugerah itu tetap akan menyertai kami, akan berimmanuel di dalam kami sampai akhir tahun nanti. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan tahun demi tahun akan berganti, musim demi musim akan berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kami semua. Tuhan tolong sore hari ini dalam pertemuan kami, biarlah Engkau hadir, dan kami percaya waktu Engkau hadir, Engkau tidak pernah hadir dengan sia-sia. Kau pasti akan memberkati umat-Mu dengan firman-Mu, dan hari ini kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan, dan kami percaya semua karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, puji Tuhan. Saudara yakin tahun ini kita hidup dalam anugerah Tuhan? Amin. Semua karena pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan ya. Sekali ditolong kita tetap ditolong, karena Tuhan adalah penolong kita yang luar biasa. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ulangan. Iya, kitab Ulangan pasal yang ke-11 kita akan melihat bersama-sama pada ayat yang ke-11, saudara. Saya tertarik menyampaikan kebenaran ini kepada kita semua dari kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Nanti Pak Tim akan bacakan buat kita semua ya. Tolong Pak Timotius, mic-nya jangan ditaruh dulu ya, sampai selesai kita ibadah nanti ya. Puji Tuhan ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Saya pernah sampaikan ini, ayatnya ini saudara, 11 tahun lalu di GUP Caruban. Saya jadi ingat ya, 11 tahun yang lalu. Tapi saya ambil ayat emasnya saja, ayat 11 dari pasal 11 kitab Ulangan. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya ayat ini merupakan sebuah tanda tanya yang dijawab oleh Tuhan. Ya, Israel itu pada waktu ada di tanah Mesir, mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian, bahkan jauh sebelumnya itu ya, kira-kira 40 tahun sebelum mereka masuk, mereka akan memulai perjalanannya. Dan pada waktu orang-orang Israel itu memulai perjalanannya, mereka berjalan menuju kepada sebuah negeri, sebuah negara yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi saya katakan kepada saudara, orang-orang Israel itu benar-benar merasa penasaran berat. Kenapa? Kemana mereka diajak pergi oleh Musa itu belum tahu tempatnya. Nah ini roto kuat lagi saudara ya. Jadi hari ini kalau saudara lihat, ini saya kasih judul itu pertolongan Tuhan piturungan Gusti ono ing tahun kang anyar. Yang setuju katakan amin. Tapi sebenarnya ini jawaban dari sebuah pikiran yang bulat. Ya, bulatnya di mana? Mereka itu kan mau diajak keluar dari tanah yang disebut dengan tanah perbudakan. Mereka hidup dalam penjajahan, mereka hidup dalam satu kehidupan yang gak pernah ada enaknya gitu ya. Sudah 430 tahun, dan saya pikir 400 tahun lebih ini turun temurun loh saudara ya, seperti nenek moyang kita yang dijajah oleh beberapa penjajah, dimulai dari Jepang, Belanda, lalu ada Inggris, ada Belanda lagi, ada Jepang. Yang namanya hidup dijajah itu sudah ketelan dalam hidup mereka, sudah mulai menjadi satu gaya hidup, dan mereka itu tidak pernah mikir merdeka, orang merdeka karepmu kono lah saudara ya. Kenapa? Dari turunan kepada keturunan itu hidup dalam penderitaan. Nah, orang yang sudah dilahirkan dalam penderitaan, memulai hidup dalam penderitaan, menikmati penderitaan sampai masa tua dalam penderitaan, itu tidak pernah rasa menderita. Nah kenapa? Menderita itu sudah apa Bu? Ngapal saya. Mau apa lagi? Sekarang kartu kono merdeka ya kono ora ya wis. Betul ya? Halo betul ya? Orang yang kepingin sugih itu karena orang pernah sugih terus jadi melarat, terus pengen balik sugih. Tapi kalau saya katakan dari kecil lahir melarat, halo, durabi wong ya pas wong sing melarat, nah urip ya tangga melarat maneh, duwe anak melarat kabeh. Kira-kira ngomong apa saudara ya? Kok arep-arepmu kono wis lah, sekali melarat tetap melarat ya wis ben kono wis lah. Sampai nanti kalau ada keturunan berkata, aku kok pengen sugih ya Mbah, lambemu jane aneh, wong kiri kok pengen sugih, balunganku wis balungan. Halo ya,
balunganmu balungan. Dari mana kita lihat balungan? Balungan itu namanya keturunan. Lek kowe iki arepe bakal sugih, pengen sugih ku cecak nang muntal helm. Halo, terus gedene helm lu gede tempat cecak atau si helm lu atas teko awake cecak, betul aja ya. Nah, orang Israel itu sebenarnya ya tidak kepingin lungo, ya tidak pengen pergi. Mereka itu sebenarnya sudah happy dalam apa yang dialaminya. La dumadaan gitu ya cara ya. Mendadak ada berita Musa itu dari pelariannya ke tanah Midian, dia pulang ke tanah Mesir untuk mengajak orang-orang Israel, ayo Israel kita keluar dari tanah perbudakan, kita menuju kepada tanah yang disebut dengan tanah perjanjian. Nah orang dijak itu kan masih roh disik tuh saudara. Tidak pernah roh tuh saja itu kira-kira Anda mau tidak kira-kira? Musa itu ngoyel ngejak. Lalu Musa ditanya oleh orang Israel yang ada di sana, "Seto Musa, kowe iki ngejak aku lunga kono apa kowe wis tau rono?" Jawabnya, "Belum." Lah kira-kira gene iki piye? Aku ya ora roh. Coba saudara kalau dijak orang pergi terus Anda tidak pernah tahu, kayak sing ngejak itu percaya nih tenan. Ya, saudara kira-kira ngomong apa? Pak Timotius ngejak Anda ke Afrika. Yo bulung Afrika, wah, Afrika gitu. Terus Bapak Ibu takon, kowe wis tahu to Pak Tim? Yo urung ya. Kowe kok roh yo kira-kira ngono, kira-kira pergi ndak? Halo? Pergi dah. Nah, apalagi ini sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu berkata pasti ngomong tentang Tuhan, ya berkata katanya Tuhan kita disuruh ke sana. Kalau orang Israel memang orang bergegek, uget, orang nanti demek, orang nanti delek, ngomong apa? Lulek Tuhan ngomong gue ya gue budak lo ke Musa, lo usah ngejak aku, betul ya? Lah wong gue dewe orang roh. Nah Tuhan itu kok ya hebatnya luar biasa. Dikala orang-orang Israel tidak mengetahuinya, orang Israel bertanya-tanya, Tuhan memberikan jawaban yaitu ayat ini. Saudara tahu, waktu kita mau masuk tahun baru itu semua kebiasaan orang memasuki tahun baru itu selalu pengen nginceng tahun baru itu tahun sing piye. Ya. Walaupun semua orang itu tidak pernah tahu apakah ada orang tahu tahun 2023 sebelum masukinya, ya tidak tahu, tapi semua orang itu kepingin tahu kan tahun ngarep kira-kira piye. Makanya yang diperkirakan, yang diprediksi, yang diramalkan, yang dibuamiakan, ya itu selalu nanti tahun depan itu tahun yang bagaimana. Padahal kalau ada orang ngomong kepada saya, ngomong kepada saudara, tahun depan ki ngene dek nene yorung tahun lebu tahun depan itu ya podo ae ora ruwe. Halo betul? Siapa yang pernah tahu besok? Ya tidak tahu, jangankan setahun, sesok itu loh tidak tahu. Tapi Anda mau masuk besok? Yo. Mau? Sorry, yang mau angkat tangan. Semua gelem mati aku begini saya. Ayo, siapa yang mau masuk besok? Ya, besok kita masuk kan? Walaupun kita tidak tahu besok itu di mana piye. Ya, kedadiannya piye, kanannya piye, ya orang ngerti. Pokoknya besok masuk, ya betul ya. Dan seperti tahun 2023 ini, saya berkata lah tahun ini piye Pak Stonos Jombo. Nah terus Pak Stonos mlebu, nah mlebu ya kudu mlebu. Apalagi 31 Desember saya sudah angkat perjamuan, terus teng arep mau mlebu wis kadung mlebu. Halo, betul ya? Nah, pada waktu kita ini berkata tahun ini, tahun yang bagaimana, tidak ada seorang pun mengetahuinya. Kalau ada orang yang memberikan jawaban, ojo percaya. Kenapa? Orang itu pun belum pernah memasukinya. Wong podo-podo urung mlebu. Ya. Jadi pada waktu orang Israel bertanya-tanya kepada Musa itu sebagai hamba Tuhan ya bingung ya. Lah terus ngomong apa aku iki? Tuhan itu baik. Siapa yakin Tuhan baik? Angkat tangan kanan, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, dia memberikan keterangan, Musa, negeri yang kamu akan masuk nanti adalah sebuah negeri, lihat tangan saya, yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah.
tahun depan saya katakan ini juga tahun yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, dan hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-10. Jadi kalau saudara tidak mau masuk 2023 wis telat, wis kadung lebu untuk 10 jangka. Mau mundur ya tidak mungkin, mau berhenti eman-eman. Itu udah kayak wah itu ya, dicakot alot di gua eman, dilek-leken ya kita mesti masuk. Nah, pada waktu orang Israel mendengar berita negeri itu bergunung-gunung, berlembah-lembah, dan air, kenapa air? Air itu sebagai kebutuhan utama untuk orang Israel. Mereka menjadi gembala-gembala, mereka bercocok tanam. Air itu menjadi sebuah kebutuhan utama, dan Tuhan berkata air di negeri itu hanya sebatas hujan yang turun dari langit. Maksudnya lek ono udan ya ono banyu, lek ra ono udan ya ora ono banyu. Ini saya katakan orang-orang Israel sudah mulai mumet tentang berita ini sudah. Nah, kenapa demikian? Kalau dibandingkan dengan daerah yang akan ditinggalkan, coba kita lihat ayat 10 Pak Tim. Kalau bandingkan dengan ayat 10, negeri yang akan ditinggal itu negerinya begini. Iya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, ya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Negeri yang akan kau masuk nanti tidak sama dengan tanah Mesir yang akan kau tinggalkan. Dan tanah negeri Mesir itu piye Pak? Dari mana kamu keluar, ya, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah. Engkau harus nyirami dengan jerih payah, dengan berlelah-lelah, dengan kerja keras, seakan-akan kebun sayur. Hasilnya cuma sayur. Nah, sekarang saya katakan kepada Anda, negeri yang akan kamu tinggalkan itu adalah negeri yang beda dengan negeri perjanjian. Kalau negeri perjanjian bergunung-gunung, berarti negeri ini adalah negeri yang rata, dan Mesir itu memang rata. Saudara yang pernah ke Mesir, saudara pergi ke Kairo, ya itu kota sampai daerah-daerah Kairo Selatan, tempatnya Musa pernah tinggal bersama dengan Israel di sebuah kota yang dulu waktu itu disebut dengan kota Ramses, yang kedua kota Pitom, itu disebut daerah Goshen. Goshen dan seluruh Mesir itu negeri yang rata, tidak ada gunung belas. Cuma ada gunung yang tidak begitu tinggi, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau ke Kairo itu selalu ngamati dengan mata saya, di ono gunung luwih dhuwur. Cuma ada gunung, ya tidak begitu tinggi, kayak kampung undukan gitu loh Saudara ya, agak sedikit tinggi, itu sudah disebut dengan gunung, dan mereka bangga dengan gunung itu. Mereka nyebut dengan kata Al-Muhattam. Al-Muhattam itu satu gunung menurut mereka. Menurut saya ya tidak lebih tinggi dari bukit. Saya kalau sudah ada orang Mesir ngomong ini gunung yang tinggi namanya Al-Muhattam, gue belum tahu ruhnya ngomahku, dan ngomahku kayak kaget ya. Ono gunung Semeru, ono gunung Bromo, gunung Arjuna gitu ya, gunung Gilis, gunung apa mana yang cedek Saruban apa? Gunung Kelut gitu ya. Wah, orang tahu roh gue rasanya buangannya dua gunung ya, diunggahi motor 5 menit ayo teko itu saya. Itu gunung tertinggi namanya Al-Muhattam, dan di tengah Al-Muhattam itu ada gereja. Nah, saudara, waktu orang Mesir diceritani Tuhan, nanti negeri itu beda dengan negeri yang kamu tinggalkan. Negeri itu rata, airnya limpah-limpah. Kenapa? Ada sungai yang terpanjang seluruh dunia, namanya Sungai Nil. Oh, bone saya belak-belak luwe ombot ke Bengawan Solo, Sungai Nil itu. Dan anak-anak sungainya namanya air itu limpah-limpah. Dan orang Israel itu diingatkan, negeri yang akan ditinggalkan, negerinya rata, airnya limpah, lek kowe nandur, kowe nyirami, woe hasilnya koyo sayur. Memang apa? Memang daerah itu tidak bisa ditanami lain kecuali sayur mayur, lawang roto ya. Jadi hasilnya ya bobe, sawi, bayam gitu ya. Nah kalau ditanami dengan hasil begitu kan, zaman dulu ya ada kulkas ya, panen sehari untuk sehari, sesok panen lagi, ya tidak bisa disimpan. Jadi orang
Mesir tuh mikir, orang Israel tuh mikir, selama kami di Mesir, daerahnya rata, dikerjakannya mudah, airnya limpah, nyambut gayanya abot, hasilnya kulupan. Kulupan itu cuma 1 hari dimakan, besok gak iso nginep lagi. Itu kulupan tuh istilahnya orang sekarang itu hidup sehari untuk sehari, ya. Makan hari ini, kerja hari ini, habis besok kerja, lek ndak kerja ya ndak ada dimakan. Orang kuno ngomong cuan jak Pak Tim, lek ndak cu ya ndak cuan, lek ndak cuan ya ndak jak, betul ya. Lek pengen jak yo cu supaya dapat cuan, lek urung cuan yo jo jak. Saya ini pernah ikut mbah saya buyut kerja, ya jual kelapa di pasar di Blitar. Dia berkata, mbah aku ki luwe, yo enten ono payune to. Lek wis payu kambile yo mangan, lek ora payu yo ora mangan. Mateng ora ya. Nah ini cuan cek. Aja ngenteni cuane begitu laku puture wis keimangan. Bae urung ngenteni badine dhisik. Saya tanya lho, Mbah, kowe mangan jam piro? Yo kok diitung. Lek sudah badine kambil itu sudah cukup untuk makan baru dia makan. Tapi mbah saya itu bisa umur 106 tahun baru mati. Kenapa? Tidak pernah susah. Diajari anak putunya, lah udan tuh ya, saya sambatan, waduh ya ini udan, wis aja sambat ben udan terus ya ben, wis duwe beras ya kok hebat ya, kok wis duwe beras ya kok lawu gampang, tutuni wiyah para ya mlebu. Halo, kalau saya ini punya pikiran begitu rasanya kok ya wet nom ya, tak pikir-pikir gitu ya, ben tau udan, wis duwe beras ya loh. Nah terus mana nih, halah bang udan ya bene, duwe beras, tutune wiyah para ya mlebu, lek jangan ya apik, rene mbok ya wis enaknya hidup zaman itu ya. Coba kita lihat, nanti pada waktu masuk negeri perjanjian, tanahnya bergunung-gunung, kan orang roto kayak ini. Airnya ya ndak limpah, tergantung udan, lek udan ya ini banyu, lek ra udan ya ora enek banyu. Nah menurut anda lek tak jak rapat sih, anda ini drama jadi orang Israel di Mesir, terus Musa itu jadi Musanya, betul ya, terus saya mungkin jadi Harunnya, pupunya Musa, lah Pak Tim itu mungkin jadi siapa ya, mertuane Musa ya, mitronya gitu ya. Nah terus anda tadi apa? Karena tadi wedusi Musa ya tidak apa-apa ya, ya pokoknya tadi apa wis drama gitu ya. Terus kita ini rapat. Ya, rapatnya gini, cek yo, bocah-bocah wong sak Mesir, wong Israel, iki jarine Tuhan apa dhewe ngomong mlebu tanah sing anyar. Tanah iki ngene, beda karo tanah dhewe. Iki kan roto, kan banyune akeh. Kowe kan nyambut gawe berat, hasilnya kulupan. Ki ono tanah gunung-gunung, lembah-lembah. Gek banyune ora pati ono, nurut udan. Sapa sing melu? Iyo, kira-kira lihat drama sing melu sapa? Ya Musa tok ya. Budalo Dewi Musa. Terus Musa berkata apa? Ki Tuhan sing ngongkon tenan iki. Anda jawab apa? Lah sing dikongkon kan ya kowe, kan aku ya ora menurut saya. Ya wis kok ono budalo. Berapa banyak orang dengar firman itu model begitu. Ya Tuhan berbicara, nah Tuhan lah berbicara karo kowe to Pak Pendeta, ora karo aku to. Lah aku tak cerita ya, lambemu kakek cerita terus saya. Kita nglakoni bareng-bareng saya. Nah, bagaimana saya melihatnya? Mereka benar-benar untuk berangkat, untuk melangkah itu sesuatu yang berat. Saya jadi ingat tahun ini kita tidak semudah loh untuk memasuki tahun 2023. Jauh sebelum kita masuk pada bulan Oktober, bulan November, ada seorang tokoh masyarakat bangsa kita namanya Pak Luhut. Ya, Pak Luhut itu ngomong begini di siaran, saudara-saudara, tahun 2023 bukanlah tahun yang lebih baik dari 2022. Mungkin pandemi akan selesai, tapi hasilnya pengaruh pandemi terhadap ekonomi itu sangat tidak bagus. Jadi hati-hati, jangan nuruti keinginan, hidup dalam kebijakan itu sampai 2 kali Pak Luhut ngomong. Sri Mulyani, betul ya Pak Tim ya? Ini 2023 kita masuk pada satu resesi ekonomi. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi di bawah 1%. Padahal zaman Soeharto itu bisa naik 7% katanya.
sampai semua murah, sandang murah, pangan murah, ya segala macam ada. Sampai Sabtu no siaran, siaran apa? Pedesaan. Nyanyian ini murah sandang pangan, seger puara, klompen, capir kelompok pendengar dan sepertinya tidak menjanjikan jauh lebih baik dari negeri yang ditinggalkan. Kita meninggalkan tahun 22 dan hari ini kita pertama kali bersekutu di tempat ini di tahun 2023. Kita semua sadar tahun ini bukan tahun yang lebih baik, tapi perhatikan firman ini, ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Negeri itu walaupun bergunung-gunung, negeri itu berlembah-lembah. Karena bentukan gunung otomatis akan membentuk lembah. Jadi gunung, kalau gunung jejer, di antara dua gunung pasti ada apa? Lembah. Saudara tidak bisa mengikuti gunung toh, tidak ada lembah, tidak bisa. Gunung itu kalau ada gunung, lalu jejer gunung berarti ada lembah. Kalau bergunung-gunung berarti berlembah-lembah. Tapi negeri itu, dengar baik, adalah negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Yang setuju katakan yakin tahun 2003 kita dipelihara oleh Tuhan. Yakin dipelihara Tuhan. Gunungnya banyak, lembahnya banyak, piye? Tidak apa-apa? Halo, tidak apa-apa? Ada gunung, ada lembah, tidak apa-apa? Gunungnya tinggi-tinggi, piye? Balik apa ora? Lembahnya curam-curam, arepe mandek dino iki? Jalan terus. Kenapa Anda berani jalan? Karena tahun ini kita dipelihara oleh Tuhan. Ada tepuk tangan sekali lagi. Amin. Nah, kalau dipelihara Tuhan apa yang terjadi, Pak? Silakan. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Mata Tuhan telah menyertai. Mata Tuhan tetap memperhatikan saudara dan saya dari awal sampai akhir dari tahun. awal tahun sampai akhir tahun. Hebat. Amin. Negaranya bergunung-gunung, negaranya berlembah-lembah. Apa arti lembah, apa arti gunung? Kalau roh Tuhan menyertai kita, Dia akan menyertai saya dan saudara. Dia pelihara kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita masuk tahun depan pun dengan tahun sukacita. Yang setuju katakan amin. Pak, nek ketemu gunung terus piye? Gunung ini dipindahkan, gunung itu, gunung ini disingkirkan oleh siapa? Oleh Roh kata amin. Halo, amin. Gunung ini dipindahkan, lagi, gunung itu, diratakan, gunung tinggi disanakan oleh Roh kata. Tepuk tangan sekali lagi. Baik. Terus Sehingga kamu mengasihi Tuhan. sehingga hasilnya setelah kebaktian selesai, setelah dengar khotbah selesai, engkau mengasihi Tuhan. Di tangan saya, engkau mengasihi Tuhan Dan beribadah kepadanya dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu Ya. dan dengan segenap jiwa. ya, Maka ia akan memberikan hujan untuk maka tanahmu Ia akan memberikan hujan ke atas tanahmu. pada masanya. Cukup. Hujan awal dan hujan Ada hujan awal dan ada hujan akhir. Pak, hari ini saya ajak Anda tenang awal tahun ini tuh. Walaupun tahun ini tahun bergunung-gunung, berlembah-lembah, kata Tuhan, ojo mikir kuwi. Lah urusan gunung nanti Tuhan yang ngatur. Ya, saya pernah pergi ke China. Satu kali tur itu berkata, kemana kita pergi? Ke seberang gunung itu loh. Hah? Nah, gunung itu di daerah China Selatan. Saya pernah pergi turun di suatu kota namanya Nanning. Ya, Nan itu kan selatan ya, Nanning kota paling selatan. Kita masuk satu daerah yang bagus, lembah-lembah, gunung-gunung.
Saya tanya kepada ini orang, di mana yang akan kita tuju? Itu loh di baliknya gunung itu. Nah gunung itu redakan taruh aja. Yang saya mikir selalu sampai dengan Indonesia, waduh, lelek ngelilingi gunung itu lurus tahu jam piro teko seberangi. Indonesia itu semua jalan kan ngelilingi gunung tuh. Saudara dari Malang ke Lumajang ketemu Gunung Semeru itu nyeri gunung, ya munyer. Jadi gunung itu kok kidul gunung, kidul gunung mlebu gitu nah, terus nyusuri pinggir gunung. Betul kan ya? Saudara kalau dari sini nih, dari Sarangan mau ke Tawangmangu ke Sulu, kan dia mau nyari gunung, ini munggah alon-alon, terus munggah gone, munyer meneh. Ternyata saya kaget, nah kok cepet men sampai di seberang gunung. Jenenge jero nih gunung itu dibolongi dikai terowongan. Waduh, lek gini Cina jen ora enek gunung juru, ora enek gunung dhuwur, robos jero nih. Sekarang ada lagi, kita mau kemana? Ke seberang laut. Waduh, lah numpak perahu, gak usah. Lalu numpak perahu itu kan turun pantai gitu dah saudara. Waduh, kena Cino. Dari seberang ini sampai seberang sana dibangun kuat jembatan. Tuh, ini lah kena ditoto saudara ya. Mereka berkata, wah, cungko tiira, ti cungko lah. Cina nomor satu Cina. Saya ngomong sama dia, kamu Kristen? Enggak, kita tak ada kenal dua, yang penting kita kenali negara nomor satu. Coba itu, nenek moyangnya dulu dari Indonesia, kena BP10 pulang ini cucu. Kita tahu, biar dia bisa bahasa Indonesia tapi dengan lidah congko, kata Tuhan lah. Yang ada negara nomor satu lah. Ada orang sebelah sana, ya orang kenal Tuhan, Pak Soyo Gunung. Hebat banget. Orang kenal Tuhan. Saya ngomong, yo, rumah aku. Orang kenal Tuhan, tapi utaknya tinggi tadi kaya ngono. Dah neo nek kenal Tuhan terus utaknya tinggi. Halo, betul ya? Orangnya dibolongi kira-kira gunungnya dileh, gunung itu dipindahkan, betul ya? Gunung tinggi di sini. Nah, coba. Nah, utaknya tinggi. Nah, terus kita kan enggak rata-rata. Saya ngomong sama dia, Indonesia itu ono Tuhane, utaknya ono. Lah kok ono utake ora ono? Kira-kira dioperasi ngono ya wong iki ya karena mengandalkan Tuhan yang orang gawe utak, dioperasi utake loro, dokternya kaget. Loh, kok sore? Lah kenapa, Dok? Lah utaknya ora ono tiba-tiba ya. Gandum, yang kedua Pak, anggur, yang ketiga Pak, minyak. Sekali lagi Bu, yang pertama gandum, yang ketiga anggur, yang ketiga minyak. Yang ketiga minyak. Yang kedua anggur. Terus Dan dia akan memberi rumput di padamu, untuk hewanmu. Untuk siapa? Hewanmu. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Lihat saya. Yang pertama gandum, terus anggur, terus minyak. Yang keempat rumput. Padahal di Mesir tanahnya rata, kerjanya keras, dapat sayur. Waduh, diambil dipikir, tapi gampang dikotbah. Kok iso ya? Tanahnya rata, airnya limpah, nyambut gaine keras, banter, hasilnya. Lah iki ana tanah bergunung-gunung, berlembah-lembah, ada gandum, anggur, minyak dan rumput. Lihat. Kenyataannya benar. Siapa yang pernah ke Israel? Pak tahun berapa? Belum? Pak Musa juga belum? Kalau gitu kita bareng-bareng satu waktu ya. Ya, nanti bulan Januari saya pergi ke sana. Kalau mau gratis boleh daftar ya, gratis. Tapi kumpulnya di Kairo.
cuma satu. Terus gratisnya gampang, seperti tempat kumpulnya itu. Ya, titik kumpulnya itu yang penting. Ya. Saya tadi masuk, ya anak-anak ditanya, Pak ini kabeh gratis? Iya gratis. Mangan gratis, potongan gratis. Ya terus apa tadi itu catok gratis. Catok rambut loh, catok hidup murah ya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita pergi ke Israel, itu memang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Dan hasil di tanah rata, lihat saya, di tanah rata, itu yang pertama hasilnya gandum. Tapi kalau ada tanah rata dan ada gunung, selalu ada pereng-pereng atau lereng. Lah lereng itu selalu ditumbuhi dengan anggur. Paling bagus anggur itu tumbuh di lereng. Kenapa? Anggur tidak bisa di tempat tinggi, tidak bisa di tempat rendah, lereng. Dan tidak perlu banyak air, airnya mek liwat tok. Yang diperlukan angin laut nabrak pohon anggur itu, bawa benang apa putek menuju ke benang sari, lalu ada di atas 46 derajat. Sampai ada gunung yang dipenuhi zaitun, namanya Bukit Zaitun. Coba lihat. Lah air dari gunung untuk zaitun, ngalir untuk anggur, ditampani gandum, sisanya turun ke lembah, ngambeng di sana. Tukul apa? Rumput. Sing makan rumput domba, hewan. Punya domba satu saja Israel itu dapat susu. Susu kalau udah habis dimasak jadi keju. Ada susu, ada keju. 2,5 bulan kalau nggak salah, 100 hari sampai ada. Itu domba dipotong bulunya, dapat bulu untuk unggul. Kalau dibeleh, yang keluar adalah daging. Yang kedua minyak atau lemak untuk persembahan. Yang ketiga kulit untuk jajan. Yo, hitung yang di bawah, yang domba, susu, keju, bulu, daging, lemak, dan kulit. Berapa? 6. 6 tambah 3 anggur, gandum, minyak. Berapa? 9. Pagi-pagi rumput itu sudah dihinggapi tawon. Makanya bunganya rumput Israel itu tidak pernah panjang. Sekarang tumbuh isu-isu awan titik anu. Nah kenapa? Disedot tawon. Sampai Petrus berkata manusia itu seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Sedelo mekar indah, sedelo maneh alu, musono garing tanpa guna. Itu menungso. Sedelo maneh gagah, sedelo maneh sempleh, sedelo maneh buyar. Delengen awake legre kanane bro ya. Halo betul ya? Yo sedelo maneh ayu sesuk wis perot sok ben bubar ya. Itu menungso. Makanya kita tidak boleh sombong dari menungso. Ojo dumeh wis saiki nom. Tuwek titik bubar wis. Ya kulna petita petite lejek nom tuwek miring. Halo? Saya sekarang sudah mulai rasa loh. Umur 62 itu ya. Orang kaya biyen itu khotbah 1 hari bisa 8 kali. Saiki ping 3 menggeh-menggeh caranya. Semua khotbah luwih teko ping 4. Isuk pindo, sore pindo, selesai. Dulu sampai 8 kali takon Musa waktu itu masih sekolah ya. Nah coba kita lihat. Kemana tawon itu setelah ngisap sarinya bunga, dia ngeleng. Ngelengnya di mana? Di ereng-ereng gunung itu loh Pak. Jadi di gunung-gunung ereng-ereng itu ya, ada bolongan gitu, dia ngebu. Di dalamnya itu nggak tahu dia ceritanya jutaan tawon. Orang omai tawon gandul-gandul, omai tawon di Caruban.
Terus gue mencarubane panen tawon yo. Tawon nyambut gawe banter, air akeh, hasilnya sayur. Lah iki ana gunung-gunung, ana lembah-lembah, ora rata, pating bedingsa, kedhok geneng, ora pokro, banyune yo ora mesti. Halo, hasilnya gandum, anggur, minyak, susu, keju, bulu, daging, lemak, kulit, madu. Kok iso yo? Piye ora iso? Rahasianya apa? Tuhan memelihara. Wajibnya kita cuma satu, cinta Tuhan. Yang kedua, ibadah kepada Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Terus Pak, terus dikit lagi. Hati-hatilah Hati-hati, supaya jangan hatimu terbujuk, jangan hatimu terbujuk. sehingga kamu menyimpang Nah, dengan beribadah kepada Allah lain ya, dan sujud menyembah kepadanya. cukup. Hati-hatilah supaya hatimu jangan terbujuk. Kapan? Masa kenyang itu loh kadang-kadang membujuk hati untuk tidak cinta Tuhan. Tak omongin ini rahasia. Lah ora dulur ora tak omongin. Tenang, iki ora dulur dhewe ora tak omongin. Rata-rata wong murtad itu bukan karena marah, karena berkat. Halo. Gereja tuh ruamin lek semusim. Natal musim melarat, banyak orang melarat tuh ya datang ke gereja. Yo doa apa durung mulai santenan nangis paling banteng, ternyinyi paling dawa sampai kayak truk mogok loh. Kapan melarat? Anak saya ini masih kecil bangun dari kamar masuk gereja, kan kita tinggal di pastori. Dia ngomong apa? Lah opo sih Pak Mbah piye niku senggereng aja. Wis ngawur ae. Itu sembayang. Lah kok koyo truk mogok gitu. Betul. Anehnya jemaat ini kalau sudah ada berkat Pak. Iya. Sampai saya ini pernah khotbah judulnya kuat melarat, orang kuat berkat. Halo, sekarat kuat, berkat minggat ya Pak. Kok ojek sepi gitu ya. Medun. Waduh, mana sampai lembah. Terus enggak alun-alun. Kenapa? Di gunung dan di bareng toko itu laris hanya bejo ya Pak. Healing menyakitkan meneh dibesuk mau ngapa? Lah Tuhan terus sing anyar. Lah diberkati koyo ngene pra yo iman to para ditinggal. Gak arep tak tutup malahan to ya wis kene kok Tuhan kok ya ra apa-apa. Aku titip kaya persembahan kurang ajar apa. Awas ya, di tengah-tengah berkat kita tetap setia. Siapa yakin tahun depan ini, bukan tahun depan, tahun 2023 adalah tahun pendapatan besar untuk kita. Amin. 2002 lancar, hasilnya cuma satu. 2023 banyak gunung, banyak lembah, udane ropok-ropok, hasilnya 10. Betul ya? Amin. Tapi lingo. Siapa itu karena Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan sebentar 10 menit terakhir? Hosea pasal 10 ayat 12. Hosea pasal 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, Ya. menuailah menurut kasih setia. Ya. Bukalah bagimu tanah baru, Ya. sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu Ya. dengan keadilan. Cukup lihat tuh saya sekarang Pak Timotius yang baca alon-alon. Apa yang harus kita lakukan kalau hujan sudah diatur oleh Tuhan? Udane Tuhan sing noto, tanahe Tuhan sing maringi.
Ya Pak, ulangi Pak. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Nanduro kanthi ati kang bener itu basa asli. Ternyata keadilan itu kebenaran. Nanduro kanthi ati kang bener. Lek atine bener, carane mesti bener. Betul ya? Jadi wong nandur itu ora sembarang nandur, ning ana tata carane wong nandur. Terus Pak, kalau bisa nandur dengan keadilan, kebenaran, Menuailah menurut kasih setia. lah kowe lek panen, panenlah dalam kemurahan, panen dalam kesetiaan, panen dengan hati yang jinjai itu loh, loman. Terus, Bukalah bagimu tanah baru, dan kamu usahakan tanah yang baru, sebab sudah waktunya sudah waktunya untuk kamu mencari Tuhan. mencari Tuhan. Yuk kita tetapkan tahun 2023 tahun kita mencari Tuhan. Amen. Tahun cari Tuhan, tahun menabur dalam keadilan dan tahun menuai dalam kasih setia, dalam kesetiaan. Kenapa cari Tuhan? Sampai kapan? Sampai ia datang Ya. dan menghujani kamu dengan keadilan. Menghujani kamu. Hujan itu memang penting. Tapi tadi katanya hujan itu harus pada masanya. Siapa yakin hujan itu berkah? Saya selalu diajari guru sekolah minggu saya gitu Pak. Tahu hujan itu susah. Kalau hari mendungku menyanyi, menyanyi, menyanyi. Kalau hari Mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur. saya terjemahkan bahasa Jawa. Apa saben dina wong ki nggaru, ngluku, macul lan nggaru. Saya tanya Pak pernah bertani? Tidak pernah ya, tapi lihat orang yang bertani pernah. Saya tanya, saben dina to Pak, wong ki nggaru, terus macul, terus dilukune, digaru, maculnya digaru meneh, saben dina Pak. Lalu, karena tak bisa. Nyapa wong yang sawah? Dan apa? Meluku. Sesuk nggak pacul. Nyapa yang salah? Macul. Nah, terus ini kayak apa? Kayak yang garu. Baru seroto kabeh ngono. Lho nyapa nih saiki? Meluku. Bar meluku terus macul, bar macul. Garu meneh, wis seroto meneh. Canda dilepi. Lah terus nyapa? Meluku meneh. Lah kapan? Coba kita lihat. Tapi wong Kristen di kono wis ngamuk. Disebut bayi menabur duit meneh, nabur meneh, persembahan meneh. Iki orang ngomong nabur duit ya. Kenapa? Menabur itu bahasa aslinya bukan memberi persembahan. Menabur itu dalam bahasa Yunani disebut dengan spero. Spero artinya menghunus pedang. Nah, menuai itu bukan panen. Menuai itu artinya tereso. Tereso itu menghancurkan. Sebetulnya orang menabur itu lagi menghunus pedang, lagi perang, berjuang. Lah opo iya to wong berjuang itu liyane ngeluku, macul, garu, sesuk ngeluku neh, garu neh, macul neh, garu meneh. Terus nandurmu kapan? Nah, saya tanya kepada saudara yang ada ini, luku, garu, luku neh, macul neh, seto, nek mau nandur lo kapan? Saya juga hamba Tuhan kita koni. Khotbah neh, lunga meneh, khotbah neh, nandurmu kapan? Lanjut Pak, satu ayat lagi. Bukankah setelah meratakan tanahnya, Bukankah setelah rata tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam ia menabur jintan hitam dan menebarkan jintan putih? di tengah-tengah itu lihat saya sama Israel itu selalu ditanami dulu jintan ireng karo jintan putih. Kenapa? Jintan itu umurnya nek rong sasi. Jadi disebar sik jinten nih, umurnya rong sasi ya, mumpung sik teles. Terus habis jinten Menaruh gandum, jawawut, baru gandum dan juwawut. dan jelai kehitam-hitaman. Sebentar, gandum juwawut itu umurnya 6 bulan. Yang paling bagus umur 9 bulan.
Lah karo ngenteni tukule si gandum jenenge jinten wis sak sasi wis gedhe kek rong sasi panen. Pinggire ditanduri deli. Karo apa, Pak? Jelai kehitam-hitaman Jelai hitam terus dan sekoi di pinggirnya. sekoi. Sekoi itu kaya sorghum gitu, kaya cantel. Di pinggir-pinggir. Lah umure kowe pira? Mek petang bulan sampai 6 bulan berkelimpahan. Kerja dengan luar biasa, amin. Hanya lek wis panen yo ono tata carane. Lah tata carane panen piye, Pak? Imamat 19 ayat 10. Nah, ini ayat yang terakhir buat kita supaya kita ini benar-benar menerima pertolongan. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik Janganlah kau petik sisa-sisa buah anggurmu untuk kedua kalinya, ya, dan buah yang berjatuhan di kebun dan anggurmu buah yang jatuh di kebunmu. janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan Ya. bagi orang miskin. Ya, bagi siapa? Orang miskin. Coba ayat 9, Pak. Pada waktu kamu menuai hasil Pada tanah, waktu kamu menuai hasil tanah, gandum jawamu jinten gele, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. kowe lek panen nyabit panenan bojo sampai pinggir-pinggir go entek nih kabeh. Dan terus, Pak. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari Lek penuaianmu. kowe wis panen, mbok rit, terus keri kowe noleh. Loh, lah kok kliwat? Aja balik ngerit meneh. Wis to maju terus ae. Lah piye sing keri? Ben sing keri. Lah sing ceblok ben ojo mojo mbok rit-rit. Lah sing pojok ora usah wis tengah itu ae. Padahal sing pojok napa memang pinggire beli. Lah nandur dele iki nggih sapa lek ngono? Nggih wong miskin. Lah kowe mangan apa nih? Gandum ae. Lho carane wong Kristen nabur. Aja saenek yo iman lho, lha ki iman lho. Lah kok kliwat terus balik no. Aja to iman lho. Kenapa setelannya ngono mane Wabe menurut iman orang do iman saya. Nah, coba kita lihat aturannya orang menabur itu ada. Anggur yang menurut seperti anggur ceblok, ojo dicupuk. Burimu kan ada sing ngetutne wong ngasak. Nah terus piye? Bene to. Nang nandur. Halo. Tuhan berkata nanduro lek aku ora ngeke udan. Halo. Saya ngomong sama pembantu saya, lek nek wong teko aja takoni saking pundi? Perlu nopo? Matur sinten? Pertanyaannya sampun dar. Halo. Urung dan ceplok nondok dan goreng opo. Pokoknya sego ora telat. Saben hari no tamu ojo kakek lambe takon saking pundi berangkat jam pinten. Enggak tahu ngomong kakek cangkem gue betul caranya. Saya ditakoni pertama apa? Wis mangan. Betul ya? Kenapa? Loh iman. Tuhan itu berkati kita ini aturan ini. Tapi saya yakin tempat ini juga di tempat kelimpahan karena Tuhan menyertai. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan.